Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Lan Yutian mengamati peti mati dewa jalur pemakaman dan tak dapat menahan diri untuk memuji, "Saudaraku, peti mati ini jauh lebih baik daripada peti matimu yang asli. Peti matinya sangat indah dan bahan yang digunakan berkualitas tinggi. Setiap paku ditancapkan di tempat yang tepat." Kinmu juga sangat senang dan berkata sambil tersenyum, "Peti mati ini tidak buruk, kan? Peti mati berkualitas tinggi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa. Bahkan peti matiku lebih rendah 1 atau 2 tingkat darinya." Lan Yutian menganggukkan kepalanya berulang kali dan memeriksanya dengan saksama. Dia juga melihat bagian yang berduri dan berkata, "Peti mati ini sangat sulit untuk dipecahkan, saya khawatir akan butuh waktu." Kinmu berkata dengan tegas, "Kalau begitu, tidak perlu memikirkan cara. Langsung saja cari Xing'an. Peti matiku disempurnakan oleh Xing'an, jadi jika dia bisa menyempurnakannya, dia tentu bisa memecahkannya." Lan Yutian bertanya dengan ragu, "Siapa orang di dalam peti mati ini? Jika kita tidak melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, apakah kita akan marah?" "Tidak, orang di dalam peti mati itu adalah Tai Yi, dan dia memiliki perut yang besar." Lan Yutian teringat tindakan Tai Yi di masa lalu, dan dia memang murah hati, jadi dia merasa tenang. Kinmu menghitung, hanya saja Xing'an tidak mudah ditemukan. Tidak ada yang lebih baik darimu dalam hal menemukannya, jadi kamu pasti bisa menemukannya. Namun, kamu telah pergi ke istana leluhur untuk membunuhmu, tidak perlu terburu-buru mencari Xing'an untuk menyelamatkan Tai Yi. Dia telah ditekan selama ratusan juta tahun, jadi dia tidak peduli dengan beberapa hari lagi. Yang terpenting sekarang adalah mengirim kembali ketiga praktisi Dao yang mengandalkan pengorbanan darah ini. Dengan sedikit pikiran, cahaya pedang menerobos kehampaan dan menghilang. Di langit di atas dunia asal, cahaya pedang tiba-tiba muncul, melintasi puluhan juta mil. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Cahaya pedang itu sangat terang, bahkan melampaui cahaya matahari. Itu membuat semua orang mendongak untuk melihat sekeliling. Sang Jun, yang sedang bekerja di pabrik manufaktur prefektur perdamaian abadi, mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, Mandor berteriak, "Sang kecil, kamu terganggu lagi. Cepatlah bekerja, hati-hati kamu tidak akan menerima gaji bulan ini." Sang Jun ragu sejenak sebelum mengangkat handuk untuk menyeka noda di wajahnya. Ia kemudian berkata kepada Mandor, "Yang muliamu melepaskan ki pedangnya dan memanggilku. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Aku akan pergi dulu dan kau dapat memberiku cuti 2 hari. Mandor itu sangat marah hingga tertawa. "Yang muliamu memanggilmu. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa dia akan mengundangmu untuk meretas seorang praktisi Tao? Kamu, anak muda, mungkin terlihat jujur, tetapi kamu juga orang yang licik dan licik. Jika kamu tidak masuk kerja lagi, gaji bulananmu akan dipotong." Wajah Sang Jun memerah saat dia tergagap menjelaskan, "Benar-benar yang mulia surgawimu yang memanggilku, aku tidak pernah berbohong." Para pekerja di sekitar tertawa terbahak-bahak, dan Sang Jun juga tidak berdaya. Setelah dia mencapai kedamaian abadi, dia berencana untuk mengalami kehidupan kedamaian abadi. Awalnya, dia sangat puas, tetapi dia tidak berdaya karena kedamaian abadi tidak menghasilkan orang malas. Sama seperti di masa lalu, apalagi dewa dan iblis, bahkan praktisi seni dewa pun diperlakukan sebagai guru dan disembah oleh manusia. Kemanapun dia pergi, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Namun, kedamaian abadi saat ini adalah sistem meritokrasi. Jika ia mengandalkan kemampuannya untuk mencari nafkah, mustahil baginya untuk mengandalkan identitasnya sebagai praktisi seni dewa atau iblis untuk mencari nafkah. Jika Sang Jun ingin merasakan hidup yang damai, dia tidak akan bisa melakukannya tanpa uang. Dia tidak memiliki kemampuan lain, tetapi untungnya, dia memiliki kekuatan dan keterampilan pisaunya akurat. Jadi, dia datang ke pabrik manufaktur Gubernur Bazhou untuk mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Little Sang, kamu harus mengirimkan barangnya dalam 2 hari. Jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa menyelesaikannya." Sang Mandor menunggu hingga tawa rekan-rekannya mereda sebelum berkata dengan suara pelan, "Kemampuanmu bagus, nanti aku akan meminta pengawas untuk membayarmu 2 kali lipat." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, langit tiba-tiba berguncang hebat. Sebuah wajah besar muncul di langit, menutupi separuh langit di timur kedamaian abadi. Itu adalah wajah dari pemuja surgawimu. "Tuan Sang, Tuan Sang." Mulut wajah yang dibentuk oleh Vital Ki terbuka dan tertutup, dan suara Kinmu terdengar, "Para praktisi Dao prasejarah telah turun, dan aku butuh bantuanmu."
Jika kamu masih dalam kedamaian abadi, datanglah dengan cepat ke tempat cahaya pedang muncul. Aku menunggumu. Mandor dan praktisi seni dewa yang sedang bekerja tercengang. Mereka menatap Lord Sang satu demi satu dan bergumam dalam hati, Little Sang tidak mungkin Lord Sang yang dicari oleh Mu Tianzun, kan? Tiba-tiba, Sang Jun menerobos langit, dan 35 guntur menggelegar di langit. Sang kecil itu melangkah di pabrik manufaktur, dan dalam satu langkah, dia telah melewati 35 lapisan kehampaan. Istirahatlah 2 hari dulu, aku akan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan. Suara Little Sang terdengar dari balik langit. Di pabrik, mata dan mulut semua orang terbuka lebar. Mereka mendongak untuk melihat ke langit, tidak mampu mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Di lapisan ke-35 kehampaan, di atas kapal emas yang melintasi dunia, Qin Mu dan Lan Yutian sedang menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah sosok melintas dan seorang pemuda berpenampilan biasa muncul di depan mereka. Jiwa Qin Mu bergetar, Sang Jun telah tiba, Saudara Yu. Dalam pertempuran ini, kita bertiga akan berhadapan dengan seorang praktisi Tao prasejarah. Di antara kita bertiga, mata rantai terlemah adalah kamu. Kamu tidak perlu membunuh siapapun, kamu hanya perlu menghentikan praktisi Tao itu. Ketika Sang Jun atau aku menyingkirkan lawan terlebih dahulu, kami akan segera pergi dan membantumu. Lan Yutian ragu sejenak dan berkata, kalau begitu kalian harus lebih cepat. Aku jelas tidak bisa menghentikan orang yang telah mencapai Dao di Istana Miluo. Qin Mu berkata dengan tegas, jangan khawatir, kecepatanku dan Tuan Sang pasti cukup cepat. Tuan Sang, tatapannya tertuju pada Tuan Sang, kali ini, aku tidak tahu siapa orang dari Istana Miluo itu, tetapi 8 tahun belum berlalu, jadi orang yang datang itu pasti bukan masalah kecil. Dia kemungkinan besar adalah eksistensi setingkat Master Balai. Tujuanmu dalam pertempuran ini adalah untuk membunuh pihak lain. Jika kau tidak bisa membunuhnya, Sang Jun mengerti apa yang dia maksud, aku akan membiarkannya pergi dengan tubuh yang hancur. Di bawah pisauku, sama sekali tidak mungkin baginya untuk pergi dalam keadaan utuh. Setelah aku meninggalkan luka Dao padanya, kamu dapat menemukan jejak luka Dao, jadi tidak akan sulit untuk menemukannya. Qin Mu menghela napas lega dan tersenyum. Dengan kata-katamu, aku bisa merasa tenang. Saudara Yu, di mana lokasi 3 praktisi Dao dari Istana Miluo? Lan Yutian segera mengubah ki vitalnya ke dalam peta geografis dunia asal dan menandai lokasi tempat ketiga praktisi Dao Istana Yiluo turun. Ketiga praktisi Dao ini hampir sepenuhnya turun. Jika kita membuat mereka waspada, itu pasti akan membangkitkan kewaspadaan mereka dan mereka akan melarikan diri. Jika praktisi Dao melarikan diri, akan sulit untuk menemukan mereka. Yang lebih menakutkan adalah jika Dao Agung mereka berada di kehampaan, kemampuan mereka akan pulih ke puncaknya. Pada saat itu, tidak seorang pun dari mereka akan menjadi seseorang yang bisa kita hadapi. Qin Mu mengukur 3 lokasi yang ditandai pada peta geografis, itulah sebabnya kita tidak dapat menyentuh 16 altar pengorbanan darah. Menghancurkan salah satu dari mereka akan membangkitkan kewaspadaan mereka, katanya dengan sungguh-sungguh. Kita perlu mencapai posisi ketiga orang ini pada saat yang sama. Saudara Yu, ambil kapal emas lintas dunia dan pergi ke yang terjauh. Kapal emas lintas dunia akan terus melaju di sepanjang jalan. Ketika sampai di sana, kecepatannya akan mencapai puncaknya, dan Anda akan langsung mengeksekusi kapal emas untuk menabraknya. Tuan Sang, tatapannya berkedip, bunuh saja orang yang paling dekat denganmu, katanya. Tempat di mana praktisi Dao ini turun sangat aneh. Itu di kota Daya di barat Daya Eternal Peace. Ada banyak penduduk di kota Daya, jadi dari lokasi tempat dia turun, dia seharusnya berada di kota yang ramai. Jika kamu ingin membunuhnya dan tidak menghancurkan kota Daya dan tidak menyakiti penduduk, itu akan tergantung pada kemampuanmu. Kamu yang paling dekat dengannya, jadi kamu dapat menyesuaikan auramu di jalan dan perlahan-lahan memikirkan tindakan balasan. Sang Jun mengangguk tanpa suara. Tatapan Qin Mu tertuju pada posisi ketiga dan berkata, aku akan mengamati kecepatan kalian dan menghitung waktu terbaik untuk membunuh orang ketiga yang telah mencapai Dao. Ketika kalian semua menemukan lawan kalian, itu juga akan menjadi waktu bagiku untuk bergerak. Dia berdiri dan mengembalikan peti uang receh itu ke dalam wilayah harta karun ilahinya. Ayo, perahu emas membawa Lan Yutian dan berlayar keluar dari lapisan kehampaan ke-35 terlebih dahulu. Qin Mu menatap Sang Jun, yang melangkah maju dan berjalan menuju kota Ya Agung tanpa tergesa-gesa. Qin Mu menghitung kecepatan Sang Jun dan menjalankan perahu emas untuk meningkatkan kecepatannya secara merata. Ketika Sang Jun mencapai kota Ya yang agung, perahu emas juga akan tiba di depan orang yang telah mencapai Dao terjauh.
Dia memastikan kecepatan mereka berdua, dan dengan sekejap dia menghilang. Setengah hari kemudian, Sang Jun akhirnya tiba di kota Daya. Ada banyak orang yang datang dan pergi di kota itu, dan kota itu ramai dengan aktivitas. Kota Daya tidak hanya dihuni oleh penduduk asli yang damai abadi, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya penduduk desa yang riang yang telah diatur oleh perdamaian abadi. Ada juga banyak orang di dunia merah terang yang mengambang. Perdagangan di sini juga berkembang pesat. Ada jembatan energi roh yang terhubung ke surga lainnya, membuat kota suci ini sangat ramai. Sang Jun berjalan di tengah keramaian kota dan dengan hati-hati merasakan perbedaan di sana. Tak lama kemudian, dia berhenti dan melihat ke arah toko kain di seberang jalan. Pandangannya tertuju pada sebuah lukisan yang tergantung di dinding seberang pintu toko kain. Di lukisan itu ada gambar tenunan bulu langit. Bangsa bulu surgawi pandai menenun dan memotong pakaian. Mereka bisa dikatakan sebagai wanita penenun terbaik di dunia. Dari bangsawan surgawimu hingga rakyat jelata, mereka semua bangga bisa mendapatkan sepotong pakaian dari bangsa bulu surgawi. Pakaian Kinmu secara pribadi disempurnakan oleh ketua ras bulu surgawi, Yu Zhaoqing, dan digunakan sebagai papan nama oleh ras bulu surgawi. Rumah kain ini adalah rumah kain milik ras bulu surgawi. Ada banyak wanita yang datang dan pergi di rumah itu, dan hanya sedikit pria yang memilih kain untuk ditawar di toko itu. Suasananya sangat ramai. Sang Jun menatap lukisan tenun 100 bulu surgawi saat dia berjalan ke rumah kain. Sesuai namanya, ada 100 wanita klan bulu surgawi dalam lukisan itu, menenun dan mewarnai kain. Para wanita dalam lukisan itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Namun, pada suatu saat, seorang wanita lumpuh muncul dalam lukisan ini, bersembunyi di belakang wanita lainnya. Lukisan ini telah tergantung di rumah kain terlalu lama, dan tak seorang pun menyadari bahwa ada seorang wanita tambahan dalam lukisan itu. Pembuluh darah di tangan kanan Sang Jun muncul, lalu menghilang, lalu mekar lagi. Ia berjalan di antara kerumunan, dan gerakan tubuhnya terus berubah saat ia menghindar dari satu wanita ke wanita lain. Pada saat dia mencapai lukisan itu, tubuh fisiknya telah disesuaikan dengan kondisi puncaknya. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dan menghilang. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di lukisan tenun bulu langit 100. Wanita lain dalam gambar itu tidak bergerak sama sekali, tetapi seorang pria dan seorang wanita saling bersilangan dan beradu ratusan kali dalam sekejap. Di rumah kain, gadis-gadis yang sedang memilih kain masih tidak memperhatikan pemandangan ini, mereka tertarik dengan kain indah dari klan bulu langit. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari lukisan tenun 100 bulu langit. Kemudian, cahaya merah keluar dari lukisan itu dan cahaya merah menerobos udara. Sang Jun keluar dari lukisan itu dan pergi tanpa bersuara. Di belakangnya, wanita 100 bulu langit dalam diagram tenun 100 bulu langit masih ada di sana, tetapi ada 2 kaki tambahan dalam lukisan itu. Kaki wanita, masih belum terlambat untuk bergegas kembali bekerja, pikir Sang Jun dalam hati. Saat kapal emas itu terbang, ada titik-titik cahaya yang bersinar di sekitarnya, dan mereka mengejar kapal emas itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Di samping Lan Yutian, ada banyak senjata dewa yang tampak persis seperti dirinya. Senjata-senjata suci ini awalnya dikendalikan oleh Lan Yutian untuk mencari altar pengorbanan darah lainnya. Sekarang setelah altar pengorbanan darah ditemukan, pertempuran besar akan segera terjadi. Karena itu, Lan Yutian mengambil kembali senjata-senjata suci ini untuk memperkuat dirinya. Di antara mereka bertiga, kultivasinya adalah yang paling lemah, jauh lebih rendah daripada Sang Jun dan Kinmu. Namun, fondasinya adalah yang paling dapat diandalkan. Dapat dikatakan bahwa di antara sedikit orang dengan fondasi terkuat di dunia, fondasi Dao mereka adalah yang paling stabil. Selain kapal emas yang melintasi dunia dan puluhan senjata ilahi, meskipun ia akan menghadapi bahaya dalam pertempuran ini, bukan berarti ia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Kecepatan kapal emas yang melintasi dunia menjadi semakin cepat. Segera, ia terbang keluar dari wilayah perdamaian abadi dan tiba di perbatasan dunia asal. Di depannya ada tempat yang disebut benteng roda terbang. Dunia asal bisa dikatakan sebagai surga yang paling makmur di antara semua dunia di alam semesta. Namun, karena perdamaian abadi, tenaga kerja dan sumber daya dunia asal semuanya diserap oleh perdamaian abadi. Semakin terpencil suatu tempat, semakin tidak dapat berkembang. Benteng roda terbang persis seperti itu. Alasan mengapa tempat ini disebut benteng roda terbang adalah karena di sini terdapat 6 surga yang membentuk bentuk roda di langit di perbatasan dunia asal. Ada bintang-bintang yang membentuk rantai radial di antara ke-6 surga tersebut. Selama era Long Han, Qiming, dan Kaisar Atas, terdapat benteng-benteng kuno di sini.
Benteng-benteng itu digunakan oleh Istana Surgawi untuk menjaga dunia Yuan dan berfungsi sebagai jembatan. Sangatlah mudah bagi pasukan Istana Surgawi untuk bertindak sebagai benteng pertahanan ketika dunia Yuan memberontak. Namun, era Kaisar atas ditinggalkan pada akhir era tersebut. Pada era Kaisar pendiri, Yan Yunxi dan Bai Yuqiong bertempur di sini. Yan Yunxi menyamar sebagai seorang pria dan merupakan guru surgawi Kaisar pendiri Zizi. Dia ahli dalam semua jenis ilmu pengetahuan. Kedua wanita itu telah menggunakan dao formasi susunan untuk saling menguji. Pada akhirnya, guru surgawi Zixi telah dikalahkan dengan selisih tipis. Namun, Bai Yuqiong juga telah jatuh cinta pada Yan Yunxi sejak saat itu. Keduanya telah bertukar token cinta. Pada saat itu, Istana Surgawi dapat dikatakan sebagai Istana Surgawi yang paling berpikiran terbuka. Para penguasa di era Kaisar pendiri telah berinteraksi dengan para penguasa Istana Surgawi, sehingga Istana Surgawi tidak begitu menentang reformasi. Namun, setelah Yan Yunxi dan Bai Yuqiong pergi, benteng roda terbang itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia karena kedua penguasa langit itu telah meninggalkan terlalu banyak formasi susunan di sini, besar dan kecil, dari segala jenis. Ini membuat tempat ini menjadi tempat berbahaya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tentu saja, tidak ada yang akan datang ke sini. Ada berbagai macam formasi susunan di benteng roda terbang. Pola susunan dan rantai formasi susunan saling terkait. Sudah 24.000 tahun sejak Yan dan Bai bertarung, tetapi kekuatan formasi susunan tidak melemah sama sekali. Pada saat ini, formasi besar diaktifkan di benteng roda gila, mengubah formasi itu menjadi lautan pohon. Pohon-pohon di sini lebat, dan setiap pohon adalah makhluk hidup seperti monster. Mereka dapat bangkit dari tanah dan menggunakan cabang dan akarnya sebagai pedang dan pedang. Mereka dapat membunuh lawan mereka, dan mereka bahkan dapat memutar cabang mereka seperti naga dan ular piton untuk membunuh mereka yang memasuki formasi. Di antara puluhan ribu pohon, ada satu pohon yang tampak sangat tinggi, jauh lebih besar daripada pohon-pohon lainnya. Pohon tua yang tinggi dan kokoh itu benar-benar tumbuh menjadi bentuk manusia. Mahkota pohon itu tidak besar, dan tampak seperti orang jelek dengan rambut acak-acakan. Tubuhnya besar dan kepalanya kecil, mahkota pohon itu bahkan tidak setebal tubuhnya. Ada pohon-pohon raksasa lain dengan ukuran berbeda di sekitar pohon aneh ini. Segalanya tampak normal di sini. Baik Yan Yunxi maupun White Jade Qiong memiliki pencapaian yang mencengangkan dalam dao formasi susunan. Mereka menggunakan formasi susunan untuk mengembangkan berbagai dewa suci dan iblis guna meningkatkan kekuatan formasi susunan. Ada banyak formasi susunan serupa di benteng roda terbang. Formasi susunan ini berisi seni pemanggilan roh. Seni pemanggilan roh bukanlah kemampuan ilahi yang hanya dimiliki oleh bumi barat. Istana surga sejati bumi barat sebenarnya berasal dari istana surgawi. Seni memanggil roh juga tidak berasal dari istana surgawi. Sebaliknya, seni ini berasal dari era Kaisar pendiri. Seni ini merupakan salah satu pencapaian era reformasi Kaisar pendiri. Trin itu tidak jauh berbeda dengan trin lainnya. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, mekanisme tubuh trin ini benar-benar berbeda dengan trin lainnya. Tubuh trin ini tidak dibangun dari pola susunan yang dibentuk oleh formasi susunan. Sebaliknya, ia diukir dari rune yang sangat kecil. Ia sangat halus, seolah-olah telah melalui pembaptisan dan penempaan selama bertahun-tahun. Bahkan jejak yang ditinggalkan oleh kiamat kosmik dapat terlihat dari tubuhnya. Jejak-jejak ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh ki kiamat yang kacau, meninggalkan bekas luka yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh daunnya. 72 istana di ibu kota Giok Istana Leluhur, penguasa istana-istana angin panjang. Meskipun tubuhnya tidak setua penguasa istana pejabat roh, itu tetap bukan masalah kecil. Yang lebih mengerikan lagi adalah pohon dao dan buah dao miliknya juga turun di saat yang sama. Buah daunnya berbeda dari yang lain, buah itu sebenarnya tergantung langsung di puncak pohon di atas kepalanya. Master Aula Angin Panjang adalah seorang penyimpang yang mencapai dao. Pohon dewa dibudidayakan untuk menjadi dewa dan setelah melalui semua jenis cobaan dan kesengsaraan, dao besar akhirnya ditempatkan di kehampaan dan ia menjadi seorang praktisi dao. Jalan daonya melegenda. Ketika dia menjadi praktisi dao, bahkan penguasa istana Yiluo pun terkejut. Dia secara pribadi muncul untuk membimbingnya dan berkata kepadanya, daripada menempatkan dao agung di kehampaan dan menjadi pohon dao, lebih baik menempatkan diri di kehampaan. Master Istana Angin Panjang menerima bimbingan dari Master Istana Miluo dan memperoleh pencerahan. Oleh karena itu, ia menggunakan dirinya sebagai pohon dao dan mengandalkan Void untuk menjadi praktisi dao yang unik. Tubuh fisiknya adalah pohon dao, dan buah dao tergantung di kepalanya.
Bahaya yang dihadapinya selama malapetaka kehancuran besar juga jauh lebih kecil daripada praktisi Dao lainnya. Prestasinya membuat beberapa tuan muda Istana Miluo sangat iri. Akarku belum sepenuhnya tumbuh. Kepala Istana Angin Abadi bersikap rendah hati, membuat dirinya tidak terlihat berbeda dari manusia pohon lainnya. Dia berpikir dalam hati, namun, itu tidak akan lama. Paling lama 2 tahun, aku akan bisa turun sepenuhnya. Setelah aku benar-benar turun, zaman ke-17 ini akan berada di ujung jariku. Ledakan. Seberkas cahaya keemasan terbang dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Sinar itu langsung menghancurkan semua formasi di kastil roda gila, dan semua formasi dihancurkan dan dihancurkan oleh cahaya emas. Di dalam cahaya emas itu ada sebuah kapal. Kapal itu langsung menabrak tubuh kepala kuil angin abadi dan mencabut pohon besar itu. Akarnya belum sepenuhnya tumbuh, tetapi beberapa di antaranya telah muncul, mereka menancap dalam-dalam ke tanah di perbatasan dunia Yuan. Pada saat ini, beberapa akarnya tercabut dan beberapa lainnya langsung terkoyak. Kekuatan benturan yang mengerikan menghancurkannya ke tanah dan menyeretnya di sepanjang dasar kapal. Sebuah parit yang dalam tertinggal di tanah, dan api berkobar di parit itu, kilat menyambar ke segala arah. Wus, kapal emas itu menghancurkannya dari dunia asal dan mencabik-cabik langit. Di atas kapal emas itu, banyak senjata dewa milik klan Yutian berserakan dan mengeluarkan jurus-jurus dewa mereka sendiri. Semuanya adalah 5 jurus dewa tertinggi dan berbagai jurus dewa tercurah dari kapal, menghantam tubuh kepala balai angin panjang. Pada saat yang sama, itulah momen ketika Sang Jun berjalan memasuki rumah kain dan melemparkan dirinya ke dalam lukisan. Lan Yutian berada di atas angin, dan tanpa mempedulikan hal lain, semua jenis seni ilahi menyerang Master Aula Longwind yang sedang diseret ke bawah kapal. Meskipun kemampuannya lebih rendah dari Kinmu dan Lord Sang, dan pengalaman pertempurannya juga jauh lebih rendah dari mereka berdua, tetapi karena fondasinya yang kokoh, tingkat kehebatan seni ilahi, jalur, dan keterampilan masih di atas Kinmu dan Lord Sang. Master Aula Angin Panjang diserang oleh banyak seni ilahi dalam sekejap. Semua jenis seni ilahi mengandung jalur dan keterampilan yang berbeda, dan atribut seni ilahi, jalur, dan keterampilan itu berbeda. Ketika mereka menyerang tubuhnya pada saat yang sama, mereka akan menyebabkan berbagai jenis kerusakan pada tubuh jasmaninya. Ini membuatnya agak bingung. Yang lebih mengerikan lagi adalah tekanan dari kapal emas yang melintasi dunia. Kapal emas itu menabraknya secara langsung, hampir menghancurkan tubuhnya yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh malapetaka kehancuran. Kapal emas penyeberangan dunia. Apakah itu Tuan Muda ke-7? Kapal emas yang melintasi dunia tiba-tiba berguncang hebat. Buah dao melayang di udara, dan sinar cahaya meledak, benar-benar membentuk puluhan ribu hantu yang menghubungkan lapisan-lapisan kehampaan, secara bertahap menghentikan kecepatan kapal emas yang melintasi dunia. Tuan Muda ke-7, kekuatanmu jauh lebih lemah dari yang kuduga. Suara kepala balai angin panjang terdengar dari dasar kapal, dan kecepatan kapal emas yang melintasi dunia itu semakin lambat, akhirnya berhenti. Awalnya aku mengira kau bisa membunuh seorang pejabat roh, jadi kekuatanmu pasti sangat mengerikan. Aku tidak menyangka begitu banyak seni dan serangan ilahimu hanya bisa menggoresku. Jika itu saudaraku, kemungkinan besar kamu sudah mati. Mendengar ini, penguasa Istana Angin Panjang sedikit terkejut. Dia perlahan bangkit dan muncul di depan kapal emas yang melintasi dunia. Ketika dia membungkuk untuk melihat, dia melihat sekelompok pemuda yang identik berbaris dalam bentuk manusia. Bukan Tuan Muda ke-7. Master Istana Angin Panjang tercengang saat dia dengan hati-hati memeriksa Lan Yutian di haluan kapal. Dia memuji, kultivasimu tidak lemah. Aku bisa melihat kebijaksanaanmu dari fluktuasi otakmu. Jika guru ada di sini, dia pasti akan mengagumimu. Kamu bahkan mungkin menjadi anggota Istana Miluo. Kamu dan aku bisa berhenti bertengkar dan menjadi teman. Aku bisa memperkenalkan Tuan Muda Istana Miluo lainnya kepadamu sehingga kita bisa bersekongkol bersama di masa depan. Lan Yutian menggelengkan kepalanya, tidak perlu kau perkenalkan aku. Kakakku adalah Tuan Muda ke-7 dari Istana Miluomu. Master Istana Angin Abadi tidak mempermasalahkannya, dia berkata, Tuan Muda ke-7 adalah sampah dari Istana Miluo kita. Ini masalah yang sudah diketahui banyak orang. Anak muda, jalanmu telah tersesat. Jika kamu tidak memperbaikinya, hidupmu akan dalam bahaya. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang serangan diam-diammu. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke ibu kota Giok Istana Leluhur dan meminta untuk bertemu dengan beberapa tuan muda. Lan Yutian berdiri dalam formasi dan menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak pergi, kalian juga tidak bisa pergi. Master Aula Angin Abadi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku pernah bertemu banyak orang jenius sepertimu di masa lalu, dan aku juga telah mengirim banyak dari mereka pergi.
Aku tidak menyangka akan mengirim satu lagi hari ini. Di dunia Yuan, pecahan-pecahan desa yang tak terurus bagaikan pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menusuk ke dalam tanah bagaikan kuburan pedang. Hutan jalur pedang ini adalah kuburan desa pedang hati bebas yang dibentuk oleh Kaisar Yiyue dan pemuja lainnya, dan Lan Yutian mendesaknya untuk membunuh penguasa bumi dari 3 divisi pengadilan surgawi sekaligus. Kekuatan jalur pedang yang tersisa di sini terlalu kuat, jadi sangat sedikit orang yang melangkah ke sana. Sebagian besar pasukan Eternal Peace sedang dalam perjalanan ke istana leluhur untuk memburu Kaisar Surgawi, jadi tidak ada seorang pun yang menjaga tempat ini. Di hutan pedang Dao, tampaknya ada seseorang yang bernyanyi dengan sedih. Bahasanya tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Nyanyiannya terkadang sedih, terkadang liar, terkadang penuh belas kasih, dan terkadang sinis. Nyanyian itu aneh dan berasal dari pedang-pedang besar yang berserakan di mana-mana. Sosok itu terlihat berjalan di atas permukaan senjata suci yang seterang cermin. Ia berjalan dari satu pedang suci ke pedang suci lainnya seolah-olah berjalan di dalam cermin. Ia bernyanyi sambil berjalan, tampak seperti kerangka liar. Pada saat ini, sosok yang berjalan di cermin itu berhenti dan melihat ke kejauhan. Dia melihat seorang pemuda dengan rambut putih di pelipisnya berjalan mendekat dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tuan muda ketujuh. Orang di cermin itu tercengang dan menyapa Qin Mu yang berjalan mendekat. Kepala Aula Cuge, Chu Seng menyapa Tuan muda ketujuh. Qin Mu berjalan ke hutan jalur pedang dan tubuhnya benar-benar melewati pedang yang patah seolah-olah dia tidak memiliki tubuh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kembalilah. Kembalilah ke istana Miluo dan aku akan memberimu jalan keluar. Perubahan hakikat permulaan primordial tercermin jelas pada tubuhnya. Orang di cermin itu tertawa keras dan sosoknya yang liar dan tak terkendali tiba-tiba muncul di cermin semua pedang dewa di hutan jalur pedang. Tuan muda ketujuh, aku sudah di sini, jadi aku tidak akan kembali. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk bertahan hidup, jadi aku tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Kau belum mencapai jalur itu, jadi jika kau bukan tuan muda ketujuh, kau mungkin bukan tandinganku. Qin Mu mengangkat tangannya, dan semua pedang dewa di hutan jalur pedang tiba-tiba hancur. Ada miliaran pecahan pedang dewa, tetapi sosok Hall Master Cuge muncul di setiap permukaan seperti cermin. Hall Master Cuge yang tak terhitung jumlahnya berkata serempak, Tuan muda ketujuh, Anda belum mencapai Dao, jadi Anda tidak tahu seberapa luas jalan, keterampilan, dan seni dewa saya. Warisan saya sangat kuno, dan saya telah mencapai Dao di zaman ke-11. Itu adalah era Kaisar Neraka, tetapi bahkan Kaisar Neraka yang tak terkalahkan meninggal dalam malapetaka kehancuran, dan saya selamat. Ada 5 buah Dao dan 1 bunga Dao yang tergantung di pohon Dao saya. Meskipun saya bukan tuan muda istana Miluo, kemampuan saya seharusnya tidak jauh lebih rendah dari Anda. Qin Mu menatap cermin-cermin yang tak terhitung jumlahnya di tanah dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kau telah melarikan diri untuk menjadi seorang Dao. Jika teman lamaku itu masih hidup, dia pasti akan sangat senang melihatmu dan memperlakukanmu sebagai teman Dao-nya. Di cermin yang tak terhitung jumlahnya, sosok Hall Master Cuge menghilang, hanya meninggalkan satu sosok yang berjalan dari satu cermin ke cermin lainnya. Tuan muda ketujuh pasti bercanda. Kemampuanku bukan untuk melarikan diri, tetapi karena kamu tidak memahami kemampuanku. Lagi pula, kamu belum mencapai Dao. Tentu saja, di masa depan, ketika Tuan muda mencapai Dao, bahkan guruku akan sangat memujinya. Pada saat itu, aku akan jauh dari tandingannya. Sosoknya tiba-tiba terbelah menjadi 2 dan muncul di 2 cermin, masing-masing dengan gerakan yang berbeda. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak kembali ke masa lalu dan menjadi tuan muda ke-7 di masa lalu? Ada terlalu banyak kekhawatiran di era ke-17 yang mengganggu kecerdasan tuan muda. Jika dia kembali ke masa lalu, semuanya tidak akan ada hubungannya dengan tuan muda, dan tuan muda akan dapat mencapai Dao dengan tenang. Qin Mu tertawa dan tiba-tiba menghilang. Ia muncul di cermin dan menghadap kepala Balai Cuge. Aku akan kembali ke masa lalu dan menjadi tuan muda ke-7 istana Miluo, katanya sambil tersenyum. Namun, sebelum itu, aku harus membereskan istana Miluo terlebih dahulu. Ekspresi kepala Aula Cuge sedikit berubah, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar. Dia berjalan keluar dari cermin dan menghilang. Dia tiba di cermin lain, dan dia melihat Qin Mu ternyata sedang menunggunya. Saya selalu berpikir bahwa saya telah mencapai Dao di zaman ke-17. Qin Mu berkata kepadanya, tetapi belum lama ini aku menyadari bahwa guru itu benar. Aku belum mengalami malapetaka kehancuran yang dahsyat, jadi aku pasti tidak akan mencapai kesempurnaan. Jika aku ingin menjadi seorang Dao, aku harus kembali ke masa lalu dan secara pribadi mengalami malapetaka kehancuran yang dahsyat dari Chaos.
Tubuh kepala Aula Cuge berkedip-kedip berulang kali saat ia melewati cermin yang tak terhitung jumlahnya. Yang mengejutkannya adalah ada Kinmu yang berdiri dengan tenang di setiap cermin, menunggu kedatangannya. Oleh karena itu, aku telah membuat keputusan, yaitu memanfaatkan fakta bahwa aku bukanlah Tuan Muda ketujuh Istana Miluo yang menghancurkan Istana Miluo. Keringat dingin mengucur dari dahi kepala Aula Cuge, dan tiba-tiba ia berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di semua cermin pada saat yang bersamaan. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa ada Kinmu di semua cermin. Hancurkan Istana Miluo. Kepala Aula Cuge menenangkan dirinya dan tertawa keras. Tuan Muda ketujuh, Anda adalah Tuan Muda Istana Miluo, tetapi Anda ingin menghancurkan Istana Miluo. Apakah Anda layak menjadi guru? Aku belum menjadi Tuan Muda Istana Miluo, jadi menghancurkan Istana Miluo tidak akan menjadi beban moral bagiku. Ekspresi Kinmu serius, menyerang jantung daoku secara psikologis tidak akan berpengaruh padaku, katanya. Lagi pula, ketika guru mendirikan Istana Miluo, dia tidak ingin melihatnya menjadi seperti ini. Aku membantunya menghancurkan Istana Miluo, jadi dia pasti sangat senang di dalam hatinya. Ketika aku menghancurkan Istana Miluo dan kembali ke masa lalu, guru pasti akan menjagaku ketika dia menerimaku sebagai muridnya. Sudut mata Hall Master Cuge berkedut. Itu memang seperti yang dikatakan Kinmu. Master Istana Miluo memang telah merawat Tuan Muda ketujuh ini dengan baik, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia memanjakannya. Tindakan Kinmu di masa lampau tidak hanya mempermalukan Istana Miluo, tetapi juga dapat dikatakan sangat berdosa. Bahkan Tuan Muda lainnya memiliki keluhan dan kebencian yang besar terhadap Kinmu. Orang-orang lain di Istana Miluo juga penuh dengan keluhan terhadap Kinmu, dan kebencian mereka mendidih. Meski begitu, penguasa Istana Miluo masih sangat percaya pada Kinmu. Dia tidak pernah menegurnya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Mungkinkah apa yang dikatakannya benar? Istana Miluoku benar-benar telah dihancurkannya. Oh tidak, hatiku telah diserang olehnya. Hall Master Cuge tiba-tiba tersadar. Dia tidak mampu menyerang jantung Kinmu dan malah diserang oleh Kinmu. Ketika dia berkultivasi hingga ke levelnya, sedikit goyangan di jantung daunnya sudah cukup baginya untuk ditangkap oleh lawannya. Pada saat hati daunnya goyah, semua Kinmu di cermin menyerang pada saat yang sama. Di semua cermin, banyak sekali kepala Aula Cuge berteriak serempak, mereka tertawa keras. Tuan Muda ketujuh, tidak ada gunanya mengguncang hati daoku. Metode kultivasi dan dao agungku sangat misterius. Jika kau bertarung dengan tubuh asliku, aku masih perlu berpikir dua kali. Namun, jika kau bertarung denganku di cermin, Tuan Muda pasti akan kalah. Di dalam cermin yang tak terhitung jumlahnya, kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari Hall Master Cuge muncul. Di setiap cermin, kemampuan ilahi Hall Master Cuge sebenarnya berbeda, dan tidak ada satupun yang diduplikasi. Ini adalah keahlian terhebatnya. Dia bisa berubah menjadi inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari dirinya memiliki kemampuan dan pikiran yang berbeda pada saat yang sama. Dia bisa melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Agar dapat mencapai langkah ini, tidak saja dia harus memiliki kekuatan dahsyat dan hati dao yang tak tertandingi kekuatannya, dia juga harus memiliki roh primordial yang kuat serta wawasan dao agung yang tak tertandingi kekuatannya. Bukan hanya itu saja, indera keilahiannya juga mesti sangat kuat dan kemampuan komputasinya juga mesti mencapai puncak. Alasan mengapa dia bisa menjadi Master Aula di Istana Leluhur, Ibu Kota Jade, adalah karena dia telah mencapai semua ini. Dia bisa berubah menjadi inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan teknik yang berbeda dan menguasai seni ilahi dao besar yang berbeda. Dia bisa bergerak dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama, dan itu tidak akan kacau sama sekali. Dia sangat yakin bahwa bahkan di zaman ke-17 mendatang, tidak akan ada seorang pun yang mampu mencapai levelnya. Surgawi memuliakan kemampuanmu. Suara Kinmu yang tercengang terdengar. Sepertinya kemampuanmu tidak hanya mirip dengan kemampuan melarikan diri teman lamaku, kemampuanmu juga agak mirip dengan kemampuanmu yang sangat tinggi. Namun, mengapa aku harus berdansa denganmu dan dipimpin olehmu? Di cermin yang tak terhitung jumlahnya, seni ilahi, jalur, dan keterampilan Hall Master Cuge selalu berubah dan tidak memiliki pengulangan. Namun, hanya ada satu gerakan yang dilakukan oleh Kinmu yang tak terhitung jumlahnya. Ki vitalnya berubah menjadi ki vital perubahan besar, dan dia hanya mengeksekusi satu keterampilan kapak yang diajarkan perubahan besar itu, menghancurkan keterampilan kapak dari 6.400 dao besar aula tertinggi. Ketika perubahan besar mengajarkannya keterampilan kapak ini, dia tidak dapat menyebutkan nama jurusnya, jadi Kinmu memberinya nama yang paling mudah diingat. Perubahan besar dengan menebang pohon.
Dia seperti perubahan besar yang telah berubah menjadi raksasa tak tertandingi di awal zaman ke-17 dan mengangkat kapaknya untuk menebang pohon dunia. Tidak peduli bagaimana Hallmaster Chuge mengeksekusi seni ilahinya, dia akan menutup mata dan menebang dengan kapaknya. Cahaya kapak itu jatuh, dan cahaya darah muncul di semua cermin. Banyak Master Aula Chuge dibunuh oleh Kinmu pada saat yang sama. Darah segar mengalir keluar dari cermin. Kinmu melepaskan kapak dewanya dan berjalan keluar dari cermin. Saat dia keluar, seluruh Kinmu di cermin telah berubah kembali menjadi manusia. Menabrak, cermin itu pecah menjadi debu. Cermin-cermin ini adalah pecahan pedang dewa milik desa yang riang. Meskipun setiap pedang yang patah itu luar biasa, bagaimana mungkin mereka bisa menahan seni dewa miliknya? Di tengah debu, kepala Balai Chuge tergeletak di tanah. Pinggangnya terbelah menjadi dua dan diiris menjadi dua oleh kapak Kinmu. Dao besar di tubuhnya juga telah diiris menjadi dua oleh Kinmu. Kamu juga murid Istana Miluo. Meskipun jalur, keterampilan, dan seni ilahimu unik, sulit untuk lepas dari kerangka jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo. Kinmu berdiri di depannya dan melihat ke belakangnya. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, dan sebelum aku datang ke sini, aku sudah melihat Tuan Muda. Aula tertinggi Tuan Muda tertua juga ditebang oleh kapakku. Setelah aku menebang aula tertingginya, aku melihat keterampilan Tao dan Abijnamu, dan semuanya sejelas api. Di belakang kepala Balai Chuge, pohon Tao tumbuh perlahan. Pohon Tao ini unik, setiap daunnya seperti cermin bening, seperti cermin yang tak terhitung jumlahnya tergantung di pohon, memantulkan warna cahaya yang berbeda. Master Aula Chuge menopang dirinya dengan kedua tangan, dan tubuh bagian atasnya terbang dan mendarat di pohon. Tubuh bagian bawahnya bergerak seolah-olah terbang, dan dia berlari untuk berdiri di bawah pohon. Ekspresi Hallmaster Chuge serius. Luka-luka di tubuh bagian atas dan bawahnya telah ditinggalkan oleh kapak Kinmu. Luka-luka Dao terus-menerus menghancurkan fungsi tubuh jasmaninya, sehingga luka-lukanya tidak mungkin sembuh dan tumbuh kembali, ia pulih seperti sebelumnya. Dulu, kapak Great Cheng digunakan untuk menebang pohon dunia. Kemudian, dia ditangkap oleh kepala tertinggi Tuan Muda Agung dan ditekan di dalam peti mati. Dia memodifikasi kapak ini dan menggunakannya untuk mematahkan teknik Tuan Muda Agung. Kinmu melangkah maju dengan langkah besar, dan jalan perubahan besar di tangannya berubah menjadi kapak dewa perubahan besar. Jika terlalu mudah untuk melarikan diri dan bertemu dengan kepala tertinggi Tuan Muda Agung lagi, aku khawatir aku juga akan ditebas oleh kapaknya. Kepala Aula Chuge sama sekali mengabaikan kesombongan dan sikap acuh tak acuhnya sebelumnya. Dia segera mengeksekusi buah daunnya dalam upaya untuk menyembuhkan luka Dao di tubuhnya. Semua pohon Dao di dunia lahir dari meniru pohon dunia. Tidak peduli berapa banyak buah Dao yang kau miliki, kau akan tetap berakhir dengan cara yang sama saat menghadapi kapakku. Saat kapak itu jatuh, pohon itu akan patah, tubuhmu akan mati, dan daunmu akan lenyap. Kinmu datang ke depan pohon Dao milik Hallmaster Chuge dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Sebelumnya, kau bersembunyi di cermin dan tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Sekarang setelah kau memiliki pohon Daomu belum sepenuhnya tumbuh. Hanya ada 2 buah Dao, dan kau terluka parah karena kecerobohanmu. Kau bukan lagi tandinganku. Tatapan mata Kinmu tertuju pada 2 buah Dao di belakangnya dan berkata perlahan, saat kau kembali ke Istana Miluo, bantu aku menyampaikan pesan. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, Kinmu membuat gerakan berani. Setengah bagian bawah kaki Hallmaster Chuge melayang dan menendang Kinmu. Pada saat yang sama, pohon Dao di belakangnya melepaskan kekuatannya dan ribuan cabang menari-nari di udara, mengeksekusi berbagai seni ilahi untuk menyerang Kinmu dari segala arah. Setiap serangannya sangat sempurna. Daun-daun di pohon Dao miliknya bagaikan cermin dan setiap cermin didirikan pada saat yang sama, memantulkan sosok kepala Aula Chuge. 2 buah Dao milik Hallmaster Chuge melayang di kedua sisi kepalanya dan berputar di sekelilingnya dengan gila-gilaan. Tanda-tanda Dao, rantai Dao, dan alam Dao meletus pada saat yang sama, dan 2 alam Dao surgawi ke-36 saling tumpang tindih. Tanda Dao, rantai Dao, dan alam Dao langsung berubah menjadi seni dewata hebat yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Kinmu. Seperti yang dikatakan Kinmu, Hallmaster Chuge di puncaknya jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Jika dia memiliki 5 buah Dao dan 1 bunga Dao, hanya 1 serangan dari daun cermin pohon Dao dapat melukai praktisi Dao manapun. Sosok Kinmu tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Dengan 1 langkah, altar pengorbanan besar muncul di bawah kakinya. Dia mengayunkan kapaknya sekuat tenaga dan menebas semua seni ilahi. Saat cahaya kapak itu jatuh, seni bela diri yang tersisa menembus kapak ilahi dan menyerang tubuh Kinmu hampir pada saat yang bersamaan.
Pada saat yang sama, kapak dewa perubahan besar menebas dahi kepala Aula Chugee. Bilah kapak menebas 2 buah dao dan menebas pohon dao di belakangnya. Deg-degan, kaki kepala Aula Chugee menendang dada Qin Mu berulang kali, memaksanya mundur beberapa langkah. Tuan Muda Ketujuh, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Tubuh bagian atas kepala Balai Chugee berdiri di atas pohon, tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya muram saat dia bertanya. Darah menetes dari sudut mulut Qin Mu. Dia menyingkirkan kapak besar itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu telah membawa kembali pesanku. Master Aula Chugee mengangguk, lalu tubuhnya dan pohon dao perlahan menghilang bersama. Zaman ke-16 telah menghancurkan malapetaka besar. Ibu kota giok istana leluhur melayang di langit di atas malapetaka besar. Tiba-tiba, pohon dao milik Hall Master Chugee muncul, menyebabkan gelombang seruan. Banyak praktisi dao dari istana Miluo bergegas datang. Hall Master Chugee, Hall Master Joy, dan Hall Master Eternal Wind sedang dalam perjalanan menuju zaman ke-17. Mereka hampir memasuki zaman ke-17 sepenuhnya, tetapi mereka tiba-tiba kembali, mereka tidak bisa tidak terkejut. Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Keempat. Ekspresi Hall Master Chugee serius dan tanpa ekspresi. Tubuh bagian atasnya berdiri di atas mahkota pohon sambil berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ketujuh memintaku untuk kembali menyampaikan pesan ke istana Miluo. Tuan Muda Ketiga Ling Xiao sedikit mengernyit. Pesan apa, Pu? Kepala Hall Master Chugee retak dan bagian atas kepalanya terbang. 2 buah dao retak dan dao besar hancur. Mahkota pohon dao di bawahnya terbang kembali dengan suara mendesing. Kanopi pohon itu terbang keluar dari istana Miluo dan jatuh ke dalam malapetaka kehancuran yang besar. Tubuh Hall Master Chugee bergoyang dan terjatuh. Inilah yang Qin Mu ingin dia bawa kembali. Siapapun yang memasuki zaman ke-17 akan mati. Di istana Miluo, semua orang terkejut. Hall Master Chugee adalah salah satu dari 10 eksistensi teratas di 72 istana, dan dia telah mencapai dao dengan cara yang sangat kuno. Di antara 3 Hall Master yang dikirim oleh istana Miluo kali ini, dialah yang terkuat. Dia adalah pemimpin dari 3 Hall Master, dan dialah yang bertanggung jawab atas rencana besar untuk kedatangan istana Miluo. Siapa yang mengira bahwa sebelum dia benar-benar tiba, dia sudah dibunuh oleh Tuan Muda Ketujuh. Ibu kota Jade Pengadilan Leluhur sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Tuan Muda Ketiga, Ling Xiao. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Kepala istana Miluo adalah salah satu kultivator paling luar biasa yang telah mencapai dao di masa lalu. Kepala Aula Chugee adalah salah satu yang paling luar biasa. Meskipun ia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Tuan Muda, kemampuannya luar biasa. Kematiannya pada zaman ke-17 membuat semua orang kehilangan kepercayaan. 3 kepala Aula istana Miluo telah meninggal. Orang suci purba dari Aula Pembawa Dupa, yang bertugas memberikan keterampilan, telah memberikan kontribusi besar. Dia telah menyebarkan sistem kultivasi ibu kota giok dan menanam perangkap ibu kota giok, perangkap Ling Xiao, dan menanamkan kaisar tertinggi dan awal absolut di jalan yang salah di zaman ke-17. Sebagai hasilnya, dia telah menyesatkan pendiri sistem kultivasi, Guru Surgawi Yu. Perangkap ibu kota giok, perangkap Ling Xiao, telah memberikan istana Miluo kemungkinan untuk mengendalikan eselon atas di zaman ke-17. Orang suci purba dari Aula Pembawa Dupa telah meninggal di tangan Guru Surgawi ke-10. Orang suci roh Aula resmi memiliki tanggung jawab yang berat untuk turun ke zaman ke-17. Demi kedatangan istana Miluo, dia tidak takut mati dan memimpin pertempuran para penyelundup gunung hitam besar. Pada akhirnya, dia tewas di tangan Su Senghua dan Tuan Muda Ketujuh Qin Mu. Namun, di bawah pengawasannya, para penyelundup gunung hitam besar akhirnya dapat memasuki zaman ke-17 dan membuka jalan bagi kedatangan istana Miluo. Chu Seng dari Aula Chugee bertanggung jawab atas pertempuran untuk kedatangannya. Setelah memasuki zaman ke-17, ia bergandengan tangan dengan Hall Master Happy dan Hall Master Eternal Wind untuk mendorong pengorbanan darah dan membiarkan Tuan Muda Istana Miluo dan praktisi Dao lainnya turun. Meskipun orang suci primordial dan orang suci spiritual telah meninggal, tujuan mereka telah tercapai. Hanya Chu Seng yang belum sepenuhnya mencapai zaman ke-17 ketika dia dibunuh oleh Tuan Muda ke-7. Tuan Muda ketiga Ling Xiao melangkah maju dan diam-diam memeriksa luka akibat pukulan Qin Mu pada kepala Aula Chugee. Qin Mu ingin Hall Master Chugee menyampaikan pesan ke Istana Miluo, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Luka Hall Master Chugee adalah bahasa terbaik. Tuan Muda ketiga pernah bertarung dengan Qin Mu sebelumnya, dan Qin Mu telah menggunakan simpul merah untuk menyegel sebagian kekuatan dan kesadarannya di Aula Master Ling Xiao. Dia baru saja melepaskan simpul merah itu belum lama ini. Dia tahu kekuatan Qin Mu seperti punggung tangannya.
Sekarang, 7 tahun telah berlalu. Dari luka-luka Hallmaster Chuge, dia bisa melihat kemajuan Qinmu yang mengagumkan hanya dalam 7 tahun. Qinmu tidak hanya menguasai prinsip-prinsip Istana Miluo yang terkandung dalam luka-luka Dao yang ditinggalkannya untuk Qinmu, dia bahkan menciptakan luka-luka Dao yang baru dengan menggabungkan seni dan jalan ilahi para penghujat ibu kota surga dan telah membuat kemajuan yang mengagumkan. Pemahaman Qinmu terhadap jalan dan jalur Istana Miluo telah mendekati tingkat Tuan Muda, dan pencapaiannya bahkan dapat dikatakan telah melampaui sebagian besar Master Aula. Yang lebih penting, jalur dan keterampilan penghujat itu sudah mulai menyatu dengan jalur dan keterampilan Istana Miluo. Lebih jauh, Tuan Muda ketiga Ling Xiao dapat melihat bahwa jalur Qinmu untuk menjadi seorang Dao telah mencapai tahap kritis. Aula kekacauan Qinmu telah terbentuk. Terlebih lagi, roh primordialnya telah memasuki Hall of Chaos. Di jalan menjadi praktisi Dao, dia hanya tinggal selangkah lagi. Menjadi seorang master muda Istana Miluo tidak semudah menjadi seorang praktisi Dao. Sebaliknya, seseorang harus memiliki prestasi yang mengagumkan. Seseorang harus mencapai puncak di bidang tertentu yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Bahkan Master Istana Miluo tidak dapat mencapai puncak. Dao seseorang akan memadat dan membentuk aula utama yang menopang Istana Miluo. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Muda pertama, Grand Supreme, Tuan Muda kedua, Wuji, dan Tuan Muda lainnya. 7 aula utama Istana Miluo, yakni Agung Tertinggi, Wuji, Ling Xiao, Zi Xiao, Tanpa Sekte, Zanji, dan Kekacauan Primal, masing-masing melambangkan pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh penguasa Istana Miluo. Dan Qinmu tidak jauh dari prestasi seperti itu. Tuan Muda ketiga Ling Xiao memeriksa semua luka kepala Balai Chuge secara terperinci. Cara terbaik untuk mengalahkan lawan adalah dengan memahami lawan sebanyak mungkin dan memahami segala hal tentang lawan. Begitulah keadaannya sekarang. Meskipun kemampuan Qinmu saat ini tidak cukup di depannya, dia masih sangat berhati-hati dan serius. Meskipun rekan Taois Chu Seng telah meninggal, 3 buah Dao dan 1 bunga Dao masih ada di sini. Tuan Muda ketiga Ling Xiao mengangkat telapak tangannya, dan 3 buah Dao dan 1 bunga Dao milik Chu Seng terbang dan melayang di telapak tangannya. Ekspresi Tuan Muda Ling Xiao setenang sumur kuno, dia berkata, "Rekan Taois, meskipun tubuhmu telah mati dan jiwamu telah tercerai-berai, kesadaran dan Dao agungmu masih ada. Kamu hanya perlu pergi ke zaman ke-17 untuk menemukan tubuh dan roh primordial yang cocok, dan kemudian kamu dapat menggunakan tubuh dan jiwamu untuk dilahirkan kembali." Wajah Master Aula lainnya tampak muram. Tanpa tubuh dan jiwa, jika mereka menggunakan kesadaran dalam buah Dao bunga Dao untuk hidup, apakah mereka masih akan menjadi Chu Seng yang asli? Akan tetapi, keadaan sudah terlanjur terjadi, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hao dari zaman ke-17 sudah dalam perjalanan. Saat dia mencapai langit di atas kesengsaraan kehancuran zaman ke-16, Tuan Muda keempat akan menemuinya dan memberinya senar sitar. Ekspresi Tuan Muda ketiga tenang, katanya, pertempuran dengan yang ke-7 baru saja dimulai. Tidak perlu khawatir, Tuan Muda ke-7 ingin menghentikan Istana Miluo sendirian dan mencegahnya turun. Dia ditakdirkan untuk dihancurkan sampai kepalanya berdarah. Jika Istana Miluo tidak dapat turun ke zaman ke-17, itulah satu-satunya jalan menuju kematian. Ketika semua orang mendengar kalimat terakhirnya, ekspresi mereka berubah serius. Meskipun Istana Miluo sangat stabil, istana itu selalu berada dalam malapetaka kehancuran yang besar. Cepat atau lambat, istana itu akan runtuh dan hancur. Jika mereka tidak memasuki zaman ke-17, mereka semua yang telah mencapai Dao mungkin akan musnah dalam malapetaka kehancuran yang besar. Lagi pula, tidak semua orang adalah Tuan Muda Istana Miluo dan memiliki sarana dan kemampuan untuk menghindari malapetaka besar. Qinmu menahan luka-lukanya, tetapi Hallmaster Chuge masih bersikap tirani. Serangan terakhir juga telah melukainya, meninggalkannya dengan sejumlah luka Dao. Namun, luka-luka Dao ini tidak fatal baginya. Itu hanya akan menyebabkannya mendapat masalah. Dia perlu menganalisis seni, jalur, dan keterampilan ilahi yang tersisa dalam cedera Dao ini untuk menyelesaikannya satu persatu dan menyembuhkan dirinya sendiri. Di depannya, kaki Hallmaster Chuge masih berdiri kokoh di tanah. Hallmaster Chuge telah dikirim kembali ke bencana besar zaman ke-16 oleh Qinmu, tetapi kedua kakinya tertinggal. Qinmu menahan luka-lukanya dan melangkah maju untuk menarik kembali kaki kepala Aula Chuge. Dia tidak punya kebiasaan ini, tapi Xing An punya. Bagaimanapun juga, kepala Balai Chuge adalah seorang praktisi Dao kuno, dan tubuh jasmaninya memiliki aspek yang luar biasa. Aku ingin mencari Xing An untuk melakukan sesuatu dan menyuruhnya memecahkan peti mati Tai Yi untuk menyelamatkannya. Tubuh bagian bawah kepala Balai Chuge adalah yang paling cocok.
Kinmu menghela napas panjang. Temperamen Singan aneh, dan dia harus membayar harga karena membuatnya bertindak. Dia suka mengoleksi benda-benda aneh, dan tubuh bagian bawah Hall Master Chugee sudah cukup untuk membuatnya tergerak. Meskipun Singan adalah orang yang dibenci dalam banyak hal, dia adalah orang yang berprinsip. Jika dia bertindak sesuai prinsipnya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Saya ingin tahu bagaimana situasi di pihak saudara Yu. Sedangkan pihak Sang Jun, dia sama sekali tidak khawatir. Meskipun kepala aula istana Miluo itu tiran, selama dia tidak sepenuhnya turun, kemampuan Sang Jun sudah cukup untuk menghadapinya. Lebih jauh, Sang Jun tidak punya niat dan mungkin tidak sebanding dengan kepala aula istana Miluo, tetapi serangan diam-diam pembunuhan, Sang Jun jelas merupakan pisau tercepat di dunia. Jika Sang Jun datang untuk membunuh Kinmu, bahkan Kinmu tidak akan mampu melawannya. Dia pasti akan tertipu dan terluka parah dalam sekejap. Kinmu melangkah keluar, dan di belakangnya, hutan jalur pedang yang telah hancur menjadi bubuk langsung mulai pulih. Bubuk itu berkumpul kembali dan berubah menjadi pedang patah yang ditusukkan ke tempat semula. Saat Kinmu berjalan keluar dari hutan jalur pedang, makam pedang dewa kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak ada yang berubah. Bukan seni ilahi yang mudah. Bagi Kinmu, mengeksekusi seni sihir yang tidak mudah untuk memulihkan medan perang yang mengesankan ini merupakan hal yang sangat penting, jadi dia bersedia menyia-nyiakan sebagian kekuatan sihirnya. Tiba-tiba, cahaya pisau datang dan terbang di belakang Kinmu. Kinmu mengangkat tangannya, dan cahaya pisau jatuh ke tangannya, berubah menjadi buku jalur pisau. Kinmu membuka buku pisau, dan itu berubah dari seni ilahi Sang Jun. Ketika dibuka, itu seterang cermin, merekam proses pertempuran antara Sang Jun dan penguasa istana lainnya dari istana Yiluo. Dari Sang Jun hingga lukisan, hingga saat kaki wanita itu dipotong dan lolos dari lukisan tenun 100 bulu surgawi, prosesnya jelas dalam sekejap. Keahlian pisau Sang Jun dan jalur, keterampilan, serta seni ilahi yang dilakukan wanita itu saat dia diserang sangat jelas tak tertandingi. Dengan kecepatan Sang Jun, dia seharusnya tidak dapat mengejar orang ini. Kinmu menggulung buku pisau itu, dan perlahan-lahan menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Kemampuan kepala istana wanita ini sangat kuat. Jika dia benar-benar turun dan bertarung langsung, Sang Jun tidak akan menjadi tandingannya. Jika dia ingin pergi, Sang Jun tidak akan bisa menahannya, jadi dia mengirimiku sebuah buku untuk memberitahuku tentang teknik dan seni ilahi wanita ini terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, dia melakukan gerakan yang menyebabkan luka dao pada wanita ini sehingga aku dapat menemukannya berdasarkan riak jalur pembunuhan yang dilepaskan oleh luka dao semacam ini. Dia sangat mengenal alur pembunuhan Sang Jun, dan karena luka dao wanita itu sangat parah, niat membunuh tertinggi yang terpancar tidak diragukan lagi merupakan bintang di malam hari bagi Kinmu. Wanita ini seharusnya menjadi kepala aula yang bahagia di 72 aula istana Miluo. Akan sedikit merepotkan jika dia melarikan diri. Saya harap kemampuannya tidak cukup untuk menghapus luka dao di lukanya. Ekspresi Kinmu menjadi semakin serius saat kecepatannya semakin cepat, dia langsung menuju ke Lan Yutian. Yang kutemui adalah kepala balai Chugee dan yang ditemui Sang Jun adalah kepala balai Happy. Kalau begitu, yang harus dihadapi Lan Yutian pastilah kepala balai istana Miluo. Kakak Yu dalam bahaya kali ini. Mereka bertiga menyerang tiga praktisi dao istana Miro pada saat yang sama, dan mata rantai terlemahnya adalah Lan Yutian. Master Aula Joy terluka, dan kematian Master Aula Chugee pasti akan membuat khawatir praktisi dao yang sedang bertarung dengan Lan Yutian. Jika Lan Yutian ingin membiarkan orang itu tetap hidup, kemungkinan besar dia malah akan dibunuh. Kinmu awalnya mengira hanya akan ada satu kepala aula, dan dua lainnya hanya praktisi dao biasa. Tidak pernah menyangka Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat benar-benar mengirim 3 orang kepala aula sekaligus. Keberadaan di level Master Aula bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Lan Yutian. Ketika Kinmu berhasil lolos dari jebakan Jade Capital, dia dikelilingi oleh 72 Hall Master. Dia telah melihat Hall Master dari Hall of Joy dan Hall Master Chugee. Aku lupa memberitahu saudara Yu bahwa jika dia tidak menang, dia harus melarikan diri. Kinmu tidak peduli dengan penyembuhan luka dao di tubuhnya. Kecepatannya menjadi semakin cepat saat ia berlari sekuat tenaga. Terlepas dari apakah itu kekosongan ekstrim, seni ilahi teleportasi, atau jalur perjalanan ilahi kripel, semuanya dieksekusi secara ekstrim olehnya, ia langsung bergegas menuju kastil roda terbang di perbatasan dunia asal. Kecepatannya meningkat hingga ekstrim dan dia semakin dekat ke kastil roda terbang. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh terakhir Sang Jun datang dari suatu tempat dan hatinya sedikit tergerak.
Hall Master of Delight. Setelah Hall Master of Delight terluka parah oleh serangan mendadak Sang Jun, dia pasti akan segera bergegas ke kastil roda terbang untuk bertemu dengan Hall Master yang sedang berhadapan dengan Lan Yutian. Pergi. Mata vertikal di jantung alis Qin Mu terbuka, dan seberkas cahaya jalur kekacauan primordial melesat keluar. Hall Master Joy terbang dengan kecepatan penuh, dan yang tersisa hanyalah tubuh bagian atasnya. Sang Jun telah menyerangnya dengan lukisan itu, membuatnya frustrasi dan tidak punya pilihan selain mengambil buah pohon dao dan melarikan diri. Namun, dia masih terluka parah oleh Sang Jun, dan kakinya dipotong oleh Sang Jun. Dia awalnya berencana untuk mencari Hall Master Chuge di dekat situ, tetapi sebelum dia bisa mencapai tempat Hall Master Chuge turun, Hall Master Chuge sudah meninggal. Maka, dia pun mengambil keputusan cepat dan segera pergi menemui ketua Balai Angin Abadi. Tiba-tiba, cahaya dao kekacauan primordial terbang mendekat, dan Hall Master Joy tercengang. Dia telah terluka oleh Sang Jun dan seperti burung yang terkejut. Dia buru-buru menghindar, tetapi cahaya dao kekacauan primordial berputar di udara dan benar-benar mengejarnya. Tuan Muda Ketujuh. Rambut Hall Master Joy berdiri tegak. Berita tentang Qin Mu killing Hall Master Chuge telah sampai ke telinganya, dan dia belum sepenuhnya turun ke zaman ke-17. Masih ada sebagian yang tersisa di istana leluhur zaman ke-16, ibu kota Jade. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Hall Master Chuge telah tewas di tangan Tuan Muda Ketujuh Qin Mu. Cahaya dao chaos primordial Qin Mu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa menyerah pada pikiran untuk bertemu dengan Master Aula Angin Abadi dan segera bergegas ke istana leluhur dengan seluruh kekuatannya. Eternal Wind seharusnya juga menerima berita bahwa Tuan Muda Ketujuh telah membunuh Hall Master Chuge, jadi dia seharusnya tidak berhenti. Aku tidak perlu menemuinya dan langsung menuju ke istana leluhur. Begitu aku sampai di sana, aku akan aman. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan sihirnya beredar. Tiba-tiba, lapisan ruang terlipat dan dia merobek langit. Dan cahaya dao kekacauan primordial Qin Mu benar-benar lenyap bersamanya. Hall Master Joy meninggalkan dunia asal dan melipat langit berbintang, kecepatannya semakin lama semakin cepat. 72 kepala aula masing-masing memiliki seni ilahi mereka sendiri. Kepala aula Joy mengolah jalur ruang, sehingga ia dapat dengan mudah mencapai alam semesta yang luas. Namun, istana leluhur terlalu jauh, jadi meskipun kemampuannya mencengangkan, ia masih membutuhkan beberapa hari untuk mencapainya. Namun, yang mengejutkannya, cahaya itu selalu mengikutinya. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa mengabaikannya. Hall Master Joy diam-diam merasa cemas. Kemampuan ilahi Tuan Muda Ketujuh begitu cepat. Aku takut sebelum aku mencapai istana leluhur, kemampuan ilahinya akan menyusulku. Yang lebih penting, aku tidak tahu berapa banyak kemampuan ilahi yang telah dilepaskannya. Jika aku berhenti untuk menghadapi serangannya, tetapi masih ada 100 seni ilahi di belakangku, bukankah aku akan mati? Kecepatannya tak tertandingi di dunia, kalau tidak, Sang Jun tidak akan menyerah mengejarnya. Justru karena dia melihat kecepatannya, dia tahu dia tidak akan pernah bisa mengejarnya, itulah sebabnya Sang Jun kembali ke pabrik untuk terus bekerja demi mendapatkan uang. Akan tetapi, cahaya dao kekacauan purba milik Qin Mu ternyata memiliki kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatannya dan bahkan melampauinya, membuat ketua aula kegembiraan ketakutan sekaligus bingung. Aku telah menggunakan seni ruang untuk membentuk daoku, tetapi jika aku ingin pergi, tidak ada yang dapat menghentikanku, dan seni ilahi Tuan Muda Ketujuh juga tidak dapat mengejarku. Mungkinkah? Dengan sebuah pikiran, pohon dao muncul, dan sehelai daun terbang keluar darinya. Daun itu berkibar di langit berbintang dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk Hall Master of Joy untuk bertemu dengan cahaya dao kekacauan primordial. Sua, cahaya dao kekacauan primordial melewati tubuh Hall Master of Joy, yang berubah wujud dari daun, seolah tidak menyentuh apapun. Itu adalah akal sehat. Hall Master of Joy tertegun dan segera berhenti bergerak. Dia melihat cahaya dao kekacauan primordial tiba di depannya dengan suara desiran dan melewati tubuhnya. Master Aula Joy melihat dirinya hancur berkeping-keping oleh serangan ini, roh primordialnya hancur, pohon dao terputus, dan semuanya lenyap. Namun, dia merasa masih hidup dan sehat. Itulah hasil karya kesadaran keilahiannya. Sebenarnya, cahaya dao kekacauan primordial milik Qin Mu bukanlah seni ilahi kekacauan primordial milik Istana Miluo. Bisa juga dikatakan sebagai seni ilahi kekacauan primitif, tetapi itu adalah seni ilahi kesadaran ilahi yang dibangun dengan membentuk rune kekacauan primordial dengan kesadaran ilahi. Saat Hall Master Joy melihat cahaya dao kekacauan primordial, dia langsung terpesona. Namun, seni ilahi ini tidak dimaksudkan untuk melukai atau membunuhnya.
Sebaliknya, seni ilahi ini dimaksudkan untuk menciptakan ilusi yang sangat menakutkan baginya, memaksanya mundur dan tidak dapat bersatu kembali dengan Master Aula Angin Abadi. Tuan Muda Ketujuh tidak cukup percaya diri untuk menghadapiku dan angin abadi di saat yang bersamaan, jadi dia menggunakan seni ilahi kesadaran ilahi untuk menakut-nakutiku. Kemudian dia bisa menggunakan harga terkecil untuk membunuh angin abadi. Seni ilahi kesadaran ilahi hanyalah tipuan kecil bagi eksistensi seperti dia yang merupakan seorang Master Aula. Dia sangat tua, dan dia bahkan telah melihat Dao Agung lengkap dari 5 Dao Agung, apalagi Dao Agung kesadaran ilahi. Dia seharusnya tidak begitu saja termakan olehnya, tetapi setelah terluka parah oleh Sang Jun dan mendengar bahwa sosok kuat seperti Kepala Aula Chuge juga telah tewas di tangan Kinmu, dia berasumsi bahwa dia tidak akan mampu menghalangi serangan Kinmu. Kepala Aula Joy memahami hal ini dan segera merasakan daunnya yang hebat. Dia kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghancurkan kesadaran ilahi Kinmu. Ledakan, suara keras yang dapat membelah langit dan bumi bergema di benaknya. Ketika kesadaran ilahinya hancur, gambaran abnormal di depannya segera menghilang. Tubuh jasmani, roh primordial, dan pohon dao serta buah dao semuanya ada di sana, tanpa cedera sedikit pun. Kalau begitu, haruskah aku bergegas kembali untuk melawan Tuan Muda Ketujuh dengan angin abadi? Hall Master Joy tidak dapat menahan keraguan sejenak. Dia telah pergi jauh ke langit berbintang dan jauh dari dunia asal. Jika dia bergegas kembali sekarang, mungkin sudah terlambat. Meskipun dia tahu ada kemungkinan besar kalau Ketua Balai Angin Abadi belum meninggal, dan asal dia kembali, dia masih bisa bergabung dengan angin abadi untuk melawan Kinmu, tapi bagaimana kalau? Bagaimana jika Ketua Aula Angin Abadi sudah dibunuh oleh Kinmu? Bukankah dia akan terjebak jika dia bergegas kembali? 3 kepala aula kita telah diperintahkan untuk turun ke zaman ke-17 untuk membiarkan 2 tuan muda dan kepala aula lainnya dari Istana Miluo turun. Tujuan ini sangat penting. Kepala aula tampak gembira dan berpikir dalam hati, rekan Daois Eternal Wind, bukan karena aku takut mati dan tidak ingin menyelamatkanmu, hanya saja menyelamatkanmu terlalu berisiko. Demi rencana besar Istana Miluo, aku harus merepotkanmu. Kinmu datang ke kastil roda terbang dan melihat sekeliling. Dia melihat sekelilingnya berantakan. Perahu emas telah menghancurkan reruntuhan yang ditinggalkan oleh Yan Yunxi dan Bai Yuqiong, menghancurkan Master Aula ketiga dan bergegas keluar dari dunia asal menuju langit berbintang di luar. Kinmu merasakan aura perahu emas itu, dan dengan satu langkah, dia mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh perahu emas itu dan berjalan keluar dari langit. Kemampuan Hall Master of Joy tadi memang sangat tinggi. Kecepatannya tak tertandingi di dunia dan dia bahkan lebih cepat dariku. Dia sama dengan Yang Mulia Yue, mengolah kekosongan ekstrim dan dao ruang. Namun, dalam hal fondasi, dia jauh lebih kuat daripada Yang Mulia Yue. Keberadaan seperti itu sangat berbahaya. Di langit berbintang, kapal emas yang melintasi dunia itu terjerat erat oleh akar-akar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti naga yang memanjat ke permukaan kapal emas itu. Beberapa dari mereka bahkan menembus istana-istana di kapal itu, membuatnya tampak sangat aneh dan ganjil. Kekuatan Master Aula Angin Panjang telah meletus sepenuhnya, berubah menjadi raksasa yang sangat besar. Akar-akar di bawah kakinya menari-nari di udara. Sebagian akar-akar itu terjerat di kapal emas, sementara sebagian akar-akar itu terbang di langit berbintang, menjerat planet-planet, menarik tubuhnya yang sangat besar, ia menuju ke istana leluhur. Kapal emas yang melintasi dunia itu semakin membesar, sungguh memperlambat langkah kakinya. Namun, dia tidak dapat membebaskan akarnya dari perahu. Pertarungan antara dia dan Lan Yutian sangat menyedihkan. Pemuda yang tampaknya jujur dan tulus itu sebenarnya tidak menahan diri. Dia membunuh salah satu Lan Yutian, dia menyadari bahwa itu adalah senjata ilahi berbentuk manusia yang terbuat dari senjata ilahi pencipta. Jika dia membunuh yang lain, itu akan menjadi senjata ilahi berbentuk manusia. Pada saat dia membunuh lusinan Lan Yutian di haluan kapal, dia masih belum dapat menemukan tubuh asli Lan Yutian. Saat itu, dia baru saja merasakan kematian kepala Balai Chuge dan tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan akal sehatnya. Dia segera berhenti berkelahi dengan orang licik ini dan segera pergi. Tanpa diduga, kapal emas yang melintasi dunia itu melaju lagi dan menabraknya dari belakang, membuatnya hancur berantakan. Master Aula Angin Panjang berhenti bertarung, tetapi dia tidak dapat menemukan di mana Lan Yutian bersembunyi, jadi dia hanya bisa meninggalkan kapal emas itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun, perahu emas itu menabraknya lagi dari belakang, menghancurkannya di dasar perahu. Tidak apa-apa jika itu terjadi sekali atau 2 kali, tetapi inti masalahnya adalah bahwa perahu emas itu tanpa henti mengejarnya. Setiap tabrakan sangat keras, dan itu membuatnya marah. Dengan demikian,
akar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menusuk ke dalam istana di atas perahu emas, mencari keberadaan si gendut kecil yang tersenyum itu. Si gendut kecil yang tersenyum tidak menemukannya, namun ia terkejut saat mengetahui bahwa setiap kali akarnya memasuki sebuah istana, perahu emas itu akan membesar dan akan ada istana emas tambahan di Geladak. Dia terus membagi lebih banyak akar menjadi lebih banyak istana emas, tetapi jumlah istana emas tampaknya tidak ada habisnya, dan kapal emas itu tumbuh semakin besar. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa si gendut kecil yang tersenyum itu benar-benar muncul di satu istana demi satu istana, menggunakan segel aneh untuk menyegel akarnya di satu istana demi satu istana, membuatnya mustahil baginya untuk mencabut akarnya. Ketika dia turun kali ini, akarnya tidak banyak dan hanya sebagian yang turun. Pohon tanpa akar akan mati, jadi dia tidak bisa menyerah pada akar-akar ini. Meskipun dia tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyeret kapal emas yang melintasi dunia dalam perjalanannya. Dia berharap untuk mencapai istana leluhur sebelum Qin Mu menemukannya. Namun, menyeret kapal emas sebesar itu di langit berbintang benar-benar melelahkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Sebagai kepala istana dari 72 istana di ibu kota Jade, dia tentu saja pernah melihat benda suci seperti kapal emas yang melintasi dunia. Dia juga pernah mendengar desas-desus tentang kapal emas yang melintasi dunia dari praktisi Dao lainnya. Namun, kapal emas yang melintasi dunia itu adalah harta karun milik Tuan Istana Mikrov, dan kondisinya sangat buruk sehingga tidak ada seorang pun yang berani menaiki kapal itu untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak tentang misteri kapal emas yang melintasi dunia itu, itulah sebabnya dia dijebak oleh Lan Yutian. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Dia sangat jahat dan ganas, menggunakan jurus yang sangat jahat untuk menjebakku. Master Aula Angin Abadi tiba-tiba punya pikiran. Sebelumnya, dia memanggil Tuan Muda Ketujuh sebagai kakak laki-lakinya. Mungkinkah dia adik laki-laki Tuan Muda Ketujuh? Tidak heran, mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menarik perahu emas itu, dan akar-akar di bawah kakinya menjulur. Akar-akar itu menjulur ke matahari di depannya, sementara akar-akar lainnya mengakar dalam kekosongan, menembus 36 lapisan kekosongan. Mereka menarik tubuh mereka yang besar lebih dekat ke matahari. Kultivator Dao memiliki kekuatan yang tak terbatas. Meskipun Master Aula Longwin adalah seorang kultivator Dao dari pohon dewa, dia tidak dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, Lan Yutian terlalu licik. Dia jelas bukan lawannya, tetapi dia telah menggunakan metode yang aneh untuk menjebaknya. Kamu harus mematahkan akar seorang pejuang yang kuat. Tiba-tiba sebuah suara terdengar jelas di telinga ketua Aula Angin Panjang. Master Aula Angin Panjang terkejut dan buru-buru mendongak. Dia melihat 36 lapisan kehampaan terdistorsi dan membentuk cincin. Bahkan matahari di depannya terbang dan jatuh ke dalam cincin. Saat matahari bersinar, 36 cincin hampa memancarkan berbagai warna cahaya. Cincin-cincin itu semakin mengecil saat berdiri di belakang kepala seorang pemuda dengan rambut putih di pelipisnya. Jika seorang pahlawan mematahkan akarnya, masih ada cara bagimu untuk bertahan hidup.